Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firza Mahamira dan teman saya. Pertanyaan Pandu Winata. Dan tentu saja pembimbing kita yaitu Pak Ivan Alexander. Dan kami hari ini akan membuat video demo alat kita yang berjudul Prototype Sistem Penyiraman Otomatis untuk area terbatas rumput lapangan sepak bola. Oke, selamat menyaksikan. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke tujuan proyek kita. Nah, tujuan proyek kita ini ada tiga, yaitu yang pertama mengkalibrasi dan menguji akurasi sensor kelembapan tanah yang digunakan dengan membandingkan hasil pembacaan terhadap sensor pembanding. Lalu yang kedua, merancang dan membangun sistem penyiraman rumput otomatis menggunakan Internet of Things atau IoT yang dapat dijalankan sesuai jadwal. Lalu yang ketiga, yaitu memeriksa perubahan kondisi tanah sebelum dan sesudah penyiraman otomatis. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan cara kerja sistem. Ya, baik di sini adalah penjelasan tentang blok diagram dari sistem kami yaitu penyiraman otomatis ini. Jadi di sini ada ISP32 sebagai microcontroller utama untuk mengatur sistemnya. Lalu ada juga power supply unit di mana itu mengubah arus AC menjadi DC lalu dialirkan ke step down. Di mana step down dari 12 volt diubah menjadi 5 volt sehingga dapat digunakan untuk ESP32 bekerja. Lalu di sini juga ada soil moisture sensor dan juga pH sensor. Di sini ESP32 mengalirkan gaya ke sensor ini lalu menerima data juga dari sensor ini. Dan kemudian data itu dikirimkan ke Firebase melalui jaringan internet. Lalu dari Firebase juga dapat diakses melalui UI atau mobile application oleh user melalui internet juga. Lalu di sini untuk mengatur pompanya dan juga sistemnya, kami menggunakan relay relay modul di mana fungsinya itu untuk sebagai saklar untuk mematikan dan menghidupkan pompa di saat ESP32 sudah membaca kelembabannya. Lalu setelah dari relay maka pompa akan aktif dan sprinkler akan mengalirkan air ke sprinkler dan kemudian akan menyiram. Nah, di sini lalu ada eh, flowchartnya di mana dari sistem kami. Yang pertama itu ISP32 menginisiasikan sensor pH, sensor kelembaban dan juga eh, sistem relaynya. Lalu ISP32 akan mencoba connecting to Wi-Fi. Jika apakah sudah terkonek, jika belum maka akan connecting lagi dan jika sudah maka ISP32 lalu connecting to Firebase. Lalu apakah Firebase sudah terkonek? Jika belum, maka akan mencoba connecting lagi dan jika sudah, maka data sensor itu akan dikirimkan ke Firebase. Nah, di sini adalah flowchartnya untuk bagian set scheduling ya. Lalu di sini eh, kita set water schedule, lalu menunggu schedule sesuai. Lalu di sini apakah waktu sekarang sesuai dengan schedule yang sudah diatur? Jika belum, maka akan menunggu lagi. Dan jika sudah, maka pompa akan aktif selama 1 menit. Lalu sprinkler akan menyiram. Lalu di sini sensor akan membaca apakah kelembabannya sudah sesuai yaitu 70%. Jika iya, maka pompanya langsung mati. Dan jika tidak, maka pompa akan menyala sekali lagi yaitu 1 menit lagi. Kem- Lalu kemudian sprinkler akan kembali menyala, menyiram dan juga akan mengecek lagi nih apakah kelembabannya sudah sesuai atau belum. Jika tidak, maka akan mengatur ulang jadwal lagi. Tapi jika sudah, maka pompa akan mati dan juga sprinkler akan berhenti menyiram. Lalu sistem kami selesai.
sekarang ada di bagian demo alat. Jadi yang pertama kita akan melakukan scheduling dan bisa dilihat sensornya ada di kelembapan 31 dan pH-nya di 6. Nah, kondisi ini masih dibilang sangat sangat kering karena yang ideal adalah di 70% untuk kelembapan tanahnya seperti itu. Jadi yang pertama kita akan melakukan scheduling untuk penyiramannya. Jadi jadi sekarang ada di hari Jumat pukul kita misalnya mau lakukan scheduling pada pukul sorry, 16 eh, 17 mungkin dari sekarang ya. Kita akan save schedule. Nah, nanti di sekarang ini pada pukul 4.16 dan nanti di 4.17 dia akan memulai penyiraman. Nah, ketika kelembapannya eh jadi kami akan menyiram dalam waktu 1 menit. Nah, dalam waktu sebanyak 2 kali. Nah, jadi ketika 1 menit dia melihat dulu apakah kelembapannya sudah mencapai 70%, maka dia akan menyiram. Tetapi jika belum, akan lanjut ke tahap yang kedua. Nah, bisa dilihat alat sudah pukul 4.17 dan schedule sudah mulai. Pada pukul 4.17. Nah, dia sudah berhenti dikarenakan kelembapannya sudah di 71% dan pH-nya sudah di 6. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba yaitu eh, manual control. Nah, ini jika dipencet dia akan langsung menyala. Bisa dilihat. Tetapi eh, lalu jika kita pencet eh, lagi pump off, maka dia akan berhenti. Seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah saat kita auto mode. Jadi auto mode ini ketika kita pencet dia akan langsung jalan, dan ketika kelembapannya sudah nyampe 70% maka dia akan berhenti. Jadi auto mode ini akan berjalan jika kelembapannya masih di bawah 70%. Nih kita pencet auto mode send langsung. Nah, dia langsung berjalan. Dia langsung nyiram seperti itu. Nah, ketika kelembapannya udah 70%, dia akan langsung berhenti seperti ini. Oke, sekian. Kemudian ini adalah data dari yang telah kami ambil. Jadi kami yang pertama itu mengambil eksperimen satu yaitu kalibrasi sensor kelembaban YR69 dengan sensor pembanding. Di mana juga kami memiliki 10 sampel, di mana metodenya itu kami eh, me- mengambil tanah dengan berat yaitu 100 gram. Lalu kami menuangkan air dari nol, yang pertama di 0, lalu 10 sampai ke 90. Jadi naik 10 mili setiap sampel. Lalu didapatkan kelembabannya berapa dan juga kelembaban sensor pembanding berapa. Lalu dihitung selisihnya, maka dihitung errornya ini dan di rata-rata yaitu 2,7 menggunakan rumus ini, perubahan relatif. Maka ada, nah berikut juga adalah eh, grafiknya untuk menggambarkan dari data kami ini. Lalu dapatkan kesimpulan bahwa rata-rata errornya sebesar 2,7%. Ini menunjukkan bahwa YR69 memiliki performa yang cukup baik dan dapat diandalkan dalam mengukur kelembapan tanah. Jadi cocok untuk sistem proyek ini. Ini gambar dari pengambilan eksperimennya. Lalu setelah sensor kelembaban, kami juga mengkalibrasi sensor pH tanah yang kami gunakan yaitu probe kilap dengan sensor pembanding. Kami mengambil 3 sampel, di mana kami mengambil satu sampel yaitu 200 gram tanah
yang lalu kami larutkan dengan pH 4 dan juga satu satu tanah lagi yaitu 200 gram lagi kami larutkan dengan pH 9. Lalu kami ukur mendapatkan hasil seperti ini dan grafiknya seperti ini. Maka didapat dihitung yaitu eh, yang pertamanya adalah pH 4 untuk larutan asam, lalu yang kedua adalah pH 9 untuk persentase errornya. Lalu di total kita mendapatkan rata-rata yaitu 6,16. Jadi hasil kalibrasinya itu 6,16%. Ini menunjukkan bahwa sensor memiliki tingkat akurasi yang sedang dan masih dapat digunakan sebagai sensor tambahan pada sistem ini. Ikut gambarnya. Lalu untuk eksperimen kedua kami melakukan percobaan ketepatan waktu penyiraman dan kondisi tanah, di mana kami mengatur scheduling penyiraman seperti yang dilihat pada tabel berikut. Kami mengambil 10 kali percobaan. Lalu didapatkan juga kondisi tanah sebelum siram dan juga kondisi tanah setelah disiram. Lalu kami hitung untuk kondisi tanahnya, eh, maka mendapatkan hasil yaitu 20,18% dengan rumus seperti ini. Lalu dari percobaan kami dapat kesimpulan bahwa dengan kondisi internet yang baik, maka sistem menunjukkan ketepatan waktu aktif dengan delay hanya 2 detik dari jadwal yang sudah kami tentukan. Jadi misalnya di sini kami nyetingnya hari Rabu 4 Juni 2025 jam 19.43, maka sistem akan menyala pada Rabu 4 Juni 2025 jam 19.43 lewat 2 detik. Itu yang dimaksud dengan delay 2 detik. Lalu kondisi penyiramannya, posisi tanahnya itu berubah mengalami kenaikan rata-rata 20,18%. Ini untuk pengambilan datanya. Lalu untuk eksperimen yang ketiga, kami melakukan percobaan ketepatan sistem dalam penyiraman atau mode dengan kondisi tanah. Nah, dalam kondisi auto mode ini, sistem akan menyala ketika kelembaban kurang dari 70% dan akan mati dengan sendirinya ketika sudah 70%. Saya lihat dari tabel berikut, kami mengambil 5 percobaan. Sistem akan menyala dari kelembabannya di bawah ideal, maka pada status yang pump off, sistem sudah berhenti menyala, sudah mati dalam kelembaban yang sudah ideal. Maka dihitung kenaikan kelembabannya itu ya, 154%. Lalu untuk kenaikan pH-nya itu 47%. Maka diperoleh kesimpulan dari percobaan ketepatan sistem otomat bahwa sistem dapat langsung aktif saat kondisi kelembaban tanah kurang dari 70% dan sistem mati secara otomatis saat nilai kelembaban tanah sudah lebih sama dengan 70%. Oke, demikian video tentang penjelasan skripsi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.